Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ikhwati fillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sejak pagi kita sudah melafazkan kalimat tauhid kita. Dari mata kita mulai terjaga. Lisan kita mengucapkan pertama kali adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Memulai dengan tahmid, bukan mengakhirinya, tapi justru memulai aktivitas kita setelah Allah matikan kita sesaat dan kita memuji asma Allah. Maka seorang muslim biasa apabila ia dipuji muslim lainnya, ia membiasakan untuk pujiannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat sekali kau, alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat sekali kau. Lah kita, wah kalau itu lain, orang Betawi namanya. Tapi kalau dia ucapkan alhamdulillah, berarti ia kembalikan pujiannya kepada yang maha memiliki pujian, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjaga kita langsung melafazkan asma Allah. Meyakini semua aktivitas kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila diyakini itu, seluruh aktivitas kita akan menjadi ringan, menjadi mudah. Sebagaimana Allah firmankan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang mau menjalani hidupnya dengan bertakwa kepada Allah, maka semua urusannya yusra, mudah, gampang, enteng. Kalau kita perhatikan 24 jam kita, perkaranya adalah mudah. Apa Pak? Sebutkan perkara kita dari mulai terjaga, mulai dari bangun sampai nanti kita menutup mata, mana yang repot? Mana yang susah? Mana yang berat? Bangun, ambil wudhu, sholat. Di sholat paling ada yang mandi. Mandi dia datang ke masjid. Ada yang susah Pak? Ada tuh. Yang aktivitas kerja pulang dari sini dia sarapan. Di sarapan ada yang bekerja, dia bekerja berangkat. Pulang lagi. Kerjanya ada yang mengajar, ada yang menghitung, ada yang rapat, ngobrol saja dia. Pulang sore. Apalagi kalau kayak Pak Haji Ibnu, kerjanya sambil rekam, jalan. Saya subscribe nih soal beliau tuh. Ada di sini. Nggak ada yang berat, Pak. Mana yang bagian hidup kita yang berat itu?
Jalan kita ke masjid pakai kaki, nggak pakai kepala. Ada yang jalan ke masjidnya pakai kepala, Pak, di sini. Atau tangan. Yang diceritakan nanti pada hari akhir, ada manusia yang berjalan di atas sirat. Jalannya di atas jembatan. Itu bukan dengan dua kakinya, tapi dia tersungkur dengan wajahnya. Oh, itu berat baru itu. Hidup kita nggak ada yang berat. Jalan ke masjid ringan. Ketemu keluarga ringan. Ke kantor ringan. Naik kendaraan. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Nggak ada yang berat itu. Kecuali dia ke kantornya gotong motor. Berat itu. Dorong mobil. Berat itu. Hidupnya nggak ada yang berat, Pak. Apa di atas muka bumi yang menjadi berat? Fattaba'u hawa. Ketika kita justru mengikuti hawa nafsu. Yang menjadikan kita berat adalah mengikuti hawa nafsu atau didorong dengan hawa nafsu. Sehingga hatinya menjadi berat. Sehingga berangkat ke masjidnya menjadi berat. Sehingga sholatnya menjadi berat. Sehingga sedekahnya menjadi berat. Maka dalam surat Al-Anfal, At-Taubah, ayat 41, kalau diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ringan menurut kamu atau berat menurut kamu, lakukan aja kita. Ya, tugas kita ini kan cuma melakukan. Ringan menurut kita, khifafau menurut kita khifaf, enteng, atau sakil, atau berat, lakukan aja udah. Nanti akan mudah. Kalau berat, itu perkaranya di hati. Ngelihat orang nggak sholat, ba'da sholat saja, habis sholat maghrib, orang langsung ngacir. Kalau hatinya itu tidak menjadi ringan, itu pengennya komentar. Gimana mau dapat sorga? Sholat sunnah aja dilewatin. Padahal dia udah sholat bagus banget ini. Dia udah sholat berjamaah, udah bagus banget. Tapi hati itu lagi berat. Yang kayak begitu pakai kita komentarin, Pak. Apalagi masalah BBM naik, pasti kita komentarin lagi. Yang jelas bagus dia hadir di masjid, itu udah kita komentarin. Lagi ngaji udah bagus, dia datang ke pengajian, ke majelis ilmu, tidur, itu udah hati kita udah berat. Ngaji apa pakai tidur? Padahal pulang dari kerjanya sudah lelah. Tapi dia lihat di rumahnya, dia lihat di handphonenya, ada kajian rutin di Masjid Al-Muharram ini. Ada ustadznya, datanglah walaupun tenaga tersisa. Ternyata lelah, senderan, bonusnya selonjoran, ruangan AC pula ya, tidur ya. Apakah sengaja dia tidur? Tidak, lelah. Sudah dicatat, kumpul dia di rumah Allah bersama orang yang baik, duduknya dengan para ulama, duduknya dengan orang-orang yang baik, ada kebaikan. Tapi jangan pakai dalil nanti besok tidur kalau kajian nih. Artinya melangkah kita itu dengan niatan Rabbul Alamin untuk Allah baik. Nggak ada yang berat hidup kita. Maka dikatakan dunia itu rendah. Dunia itu apa, Pak? Rendah. Maka jangan merendahkan diri kita untuk mengikuti dunia. Dunia rendah, jangan mengikuti diri kita, kehinaan diri kita hanya untuk mengikuti dunia. Allah menceritakan mereka yang mengikuti dunia, sudah jelas matanya, telinganya, hatinya tidak terpakai. Seperti binatang ternak. Tahu binatang ternak Pak ya? Ada apa saja itu? Bisa kambing, bisa sapi. Itu kalau dikasih uang
Kayak Sambo tuh, 900 miliar. Sapi nih Pak, sapi. Dikasih uang 900 miliar, sama depannya rumput, kira-kira yang dipilih mana Pak? 900 miliar loh nih Pak. 900 miliar sama rumput, yang akan dipilih rumput. Emas permata ditaruh di depannya, sama rumput, dia akan tetap pilih rumput. Itu namanya binatang ternak. Salah dia? Nggak salah. Manusia nggak akan pilih rumputnya. Karena dia sudah menggunakan pikirannya. Dia bisa ambil 900 miliarnya tuh. Buat beli rumput bisa. 900 miliar bisa buat beli rumput, Pak? Bisa. Beli aspal juga bisa. Daripada makan aspal. Bisa, Pak. Manusia tuh. Maka kalau Allah ceritakan ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adall. Surat Al-A'raf ayat 179. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi ketika manusia merendahkan dirinya hanya untuk mencari tempat yang rendah ini, dunia ini, maka dia diumpamakan seperti binatang ternak. Nggak berarti 900 miliarnya. Tidak berarti. Karena tidak bisa memilih mana yang lebih baik. Kita diberikan kesempatan memilih yang lebih baik. Al-haq, yang benar. Dan batil, yang keliru. Datang dengan cahaya Allah. Maka lisanlah yang mengikatnya untuk menguatkan. Namanya zikir. Dan ini yang kita kaji. Dalam beberapa pertemuan ini, kita mengkaji untuk senantiasa memuliakan. Memuliakan diri kita, menjaga. Bukan dengan kesombongan, tapi justru merendahkan diri kita di hadapan yang maha tinggi. Merendahkan diri kita bukan di hadapan dunia yang rendah, tapi di hadapan yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lisannya bergerak, membaca. Maka kita baca zikirnya. Nah, hari ini yang kita kaji zikirnya adalah terkait bab mukhtasar fi ahrufin mimma ja'a fi fadli dzikri ghaira muqayyadin biwaqtin. Zikir-zikir yang kemudian tidak terikat dengan waktu. Kemarin baru beberapa hadis di pertemuan sebelumnya kita kaji. Maka kita melanjutkan untuk memuliakan diri kita. Siapa yang memuliakan? Ada yang maha memuliakan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hanya merendahkan di hadapan yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa zikir yang pertama? Dilanjutkan dari kajian sebelumnya. Hadis yang disampaikan oleh Abu Malik Al-Ash'ari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahuru syatrul iman. Ini di paragraf kedua tuh, Pak. Saya tulis terjemahannya saja di sana. Di kitabnya hadisnya. Jadi kita bacakan. Bersuci sebagian daripada iman. Jadi hadisnya bukan masalah an-nazafatu minal iman. Sering dengar nggak Pak? Ditulis an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Tapi kamar mandinya lumutan. Ada tulisannya di depannya. Di Hotel Ritz-Carlton nggak ada tulisan an-nazafatu minal iman. Tapi masuk kamar mandi bisa guling-guling kita. Makan aja nggak merasa jijik kita. Karena bersih. Kalau begitu yang lebih Islam yang mana itu? Yang sekolah tadi ada tulisan an-nazafatu minal iman tapi kamar mandinya lumutan.
Atau hotel tadi yang nggak ada tulisannya tapi bersih? Maka jawabannya kita tidak terikat dengan tulisan. Tidak terikat dengan tulisan, tapi dengan tindakan. Maka masjid kita harus sama bersihnya. Bukan mewahnya, tapi bersihnya itu. Saya berapa pekan lalu itu ke daerah Anyer ya, ada Ustadz Helmi, beliau adiknya Ustadz Didi itu di daerah Petukangan itu, Masjid Nur Abdillah Ustadz. Ada yang sudah ke sana Ustadz? Kalau ke Anyer Pak, di sebelah kiri, menurut saya masjid saat ini yang paling megah di daerah Anyer itu. Di sebelah kiri jalan, jadi seberangnya langsung bisa memandang lautan. Pohon kelapanya segini-segini itu Pak. Pendek-pendek, tapi orang Indonesia usil. Setiap kelapanya ditulis Petukangan. Ada lagi tulisannya larangan. Usilnya kebangetan orang Indonesia itu. Nggak bisa kelapa pendek. Kelapa tinggi dipetik, kelapa pendek ditulis-tulis. Dikerok itu. Yang datang kan di situ. Segini Pak pohon-pohon kelapanya itu, berjejer. Itu kalau kita masuk kamar mandinya, bersih, wangi, nyaman kita itu. Coba nanti datang kalau sekali berkunjung, main ya. Karena berkunjung itu, jalan itu perintah Allah itu. Siru fil ardi, jalan kamu di atas muka bumi. Fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat bagaimana berkesudahan orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Jadi jalan-jalan itu perintah Allah. Maka nanti hari Minggu habis ini jalan-jalan, Pak. Jangan di kamar aja ya. Bertebaran di atas muka bumi, lihat. Jalan-jalan, Nabi Ibrahim itu jalan-jalannya kemana-mana. Nabi Muhammad usia 8 tahun, 12 tahun sudah sampai Syam, Pak. Sampai Syam, dari kota yang namanya Mekah Al-Mukarramah, sampai Syam. Itu kalau perjalanan pesawat aja 3,5 jam. Ke Turki 4 jam. Itu beliau jalannya nggak pakai pesawat, nggak pakai mobil. Berhari-hari itu. Sudah melakukan perjalanan, anak usia 8 tahun, 12 tahun. Nggak pakai paspor dulu Pak. Jalan, bisa. Ya, jalan di atas muka bumi. Bersih. Itu masjid, cakep, bersih. Masjidnya 2 lantai, indah sekali. Namanya masjid, disematkan nama bapaknya. Nama masjidnya Nur Abdillah. Jadi dulu di Petukangan itu ada Ustadz Abdillah. Ya, bangun sekolah dulu namanya Darun Najah. Sekarang An-Najah. Makanya masjidnya itu Masjid An-Najah. Nama masjidnya adalah Nur Abdillah. Pinggir jalan tuh ada sekolahan An-Najah ya Pak. Nah, itu dulu muassis atau salah satu pendirinya Ustadz Nur Abdillah. Kita lanjut. Jadi hadisnya bukan an-nazafatu minal iman, tapi at-tahuru syatrul iman. Kalau Bapak cari hadis an-nazafatu minal iman, nggak ketemu insya Allah. Ya, nggak ketemu. Tapi at-tahuru syatrul iman, hadis yang diriwayatkan Sahih Muslim ini berbicara tentang kebersihan juga, bersuci bagian daripada iman. Apa kalimatnya? Zikir yang dibacakan di sini, walhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat tahmid alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Nggak usah dibayangkan besarnya seperti apa. Tapi Rasul yang sudah menyampaikan. Kalau Rasul yang sudah menyampaikan, maka tidak ada dusta. Karena Rasul menyampaikan bukan karena hawa nafsunya, bukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan bukan hawa nafsunya.
tapi wahyu dari Allah. Jadi kalimat alhamdulillah, ringan ya Pak ya? Kalimatnya alhamdulillah, tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah itu memenuhi dua timbangan, dan disebutkan tamla'ani adalah memenuhi langit dan bumi. Kalimatnya subhanallah walhamdulillah au tamla'u ma bainas samawati wal ardi, memenuhi antara langit dan bumi. Ukur sendiri dah kita. Langit dan bumi itu penuhnya dengan dua kalimat saja cukup. Subhanallah walhamdulillah. Apa yang berat di lisan kita? Maka hadis sebelumnya kan khafifatani 'alal lisan, enteng diucapkan oleh lisan, sakilatani fil mizan, berat di timbangan, kan begitu di hadis sebelumnya. Maka senang-senang kita baca tasbih, baca tahmid, apalagi disempurnakan kemarin dengan 4 kalimat. Ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada tahlil. Tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 tuh. Al-Baqiyat As-Salihat dalam surat Al-Kahfi. Ya. Ini hadis pertama tentang tahmid dan tasbih. Jadi penuh Pak, langit dan bumi ini dengan kalimat subhanallah walhamdulillah. Enteng nih baca, tapi kita kadang-kadang ogah. Apalagi tidak merenungi makna. Subhanallah, ada kemungkaran, ada kemusyrikan, dipertontonkan. Kemusyrikan dipertontonkan. Hujan. Wah, begini. Mandalika. Hujan dibeginiin. Padahal hujan itu berita akbar, berita yang besar dari Allah kepada kita itu. Karena ada air laut, ada air yang menguap diangkat. Mindahinnya berapa, truk air itu apa namanya itu? Untuk bisa membasahi satu kelurahan itu butuh berapa truk, tangki itu Pak. Sampai Cidodol itu dari Ancol, sini guyur, wah kadang-kadang bisa kebanjiran. Itu butuh berapa mobil tangki. Allah gerakkan hanya dengan angin. Maka berita besar itu ditaklukkan sama ting gitu-gitu. Mbah Rara. Kemusyrikan dipertontonkan. Apa lisan kita mengucapkan subhanallah, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, dari perkara sangkaan-sangkaan manusia yang mengira bisa mematikan atau menghentikan air hujan itu. Subhanallah, ucap. Kita begitu lisannya seorang muslim. Enggak kita melihat kemusyrikan tadi itu kemudian alhamdulillah hujannya berhenti. Pas banget ini jadi balapan ini, aman ini. Meyakini Mbak Rara yang menghentikan hujan. Konser juga begitu, hajatan juga begitu. Kalau berdoa kepada Allah boleh nggak Pak? Mau hajatan nih Pak, Bapak berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kami kemudahan, keselamatan ya Allah. Pakai request satu, padahal nggak tahu mana yang lebih baik antara hujan dengan tidak hujan. Padahal nggak tahu mungkin ada cacing yang lebih butuh di sana. Padahal mungkin nggak tahu ada tetangganya mungkin juga butuh di sana. Yang rumahnya nggak punya air seperti rumah kita itu. Berpuluh-puluh meter sehingga walaupun dalam kondisi beberapa bulan tidak hujan, tidak surut, masih bisa keluar airnya. Tetangganya hanya beberapa meter. Butuh dia hujan. Tapi kita request sama Allah. Request kita punya acara. Ya Allah,
Jangan hujan dulu ya Allah. Ntar kalau acaranya udah kelar, hujan dah nggak apa-apa. Wah itu orang Indonesia tuh enak banget. Mintanya enak banget kita mah. Boleh nggak Pak kalau minta sama Allah begitu Pak? Boleh. Maksudnya kagak boleh. Mintanya sama Allah. Tapi kalau mintanya ngelempar celana dalam ke atas atap, boleh kagak? Pakai cabe, bawang. Mahal Pak. Telur aja mahal apalagi. Jadi, subhanallah pakai. Ya Allah, kemusyrikan begini ada di depan kita dipertontonkan ya Allah. Bukan lagi kita beristighfar. Subhanallah, Maha suci Engkau. Subhanak, Maha suci Engkau. Kan gitu ketika dikatakan Allah punya anak subhanak. Hadis kedua. Dari Juwairah radhiyallahu anha. Ini istri Rasul. Ini suatu ketika di pagi hari istri Rasul ini membaca, dia zikir aja. Istri Rasul. Kalau istri kita kan dandan aja. Terus Rasul mah zikir nih paginya nih. Rasul keluar tuh. Ini bisa dibaca ya. Ini hadis ini sebenarnya kalau di kitab ini itu ada di hadis Sahih Muslim. Tapi di yang kami tuliskan di lembaran ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Tetapi keduanya bisa kita pakai. Redaksinya sedikit berbeda tetapi maknanya sama. Jadi Rasul keluar. Ini pagi nih, istrinya lagi zikir, Rasul keluar, ada keperluan, ada hajat. Ketika balik lagi, itu hajatnya nggak mungkin cuman 5 menit, 10 menit, enggak, panjang, lama, ya. Beliau kembali lagi Rasulullah sebelum siang hari. Tapi ternyata istrinya masih di tempat itu tuh. Nggak berubah, masih zikir. Jadi dari waktu duha sampai menjelang siang itu masih sama posisinya di situ. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Amazilti qa'idah. Kamu masih duduk di situ aja, masih seperti waktu aku berangkat, kira-kira begitu ya. Amazilti, kamu masih di situ, qa'idah, duduk di situ aja. Qultu na'am, kata istri Rasul, iya betul. Qala, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ala u'allimuki kalimatin, mau nggak kamu aku ajarkan perkataan, bacaan, ya, yang diseimbangkan dengan bacaan yang kemudian dia baca sepanjang tadi waktu itu tuh. Bukan 5 menit, 10 menit Pak. Lebih dari 1 jam. Tapi kata Rasul, mau nggak kamu aku ajarin bacaan, kalimat, kata-kata, yang kalau dibaca itu setara dengan yang berapa lama ditinggalkan itu. Ini cara dakwah Rasul nih, kalau menyampaikan tuh indah. Ya, kadang-kadang bertanya, kadang-kadang mau nggak kamu aku sampaikan yang paling dicintai? Terhadap Arab Baduy begini ngomongnya, terhadap sahabat begini, terhadap istri begini, gitu ya. Macam-macam, tergantung situasi dan kondisi. Mungkin kalau kepada kita-kita doang nih, cuma disampaikannya udah, jangan marah, begitu aja dulu kita. Makomnya masih yang begitu-begitu tuh. Apa kalimat yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalimatnya indah, kalimatnya bagus sekali. Ya. Lau ngudilna bihinna adalat hunna. Ya.
Jadi kalau seandainya kemudian tadi itu ditimbangkan, maka sama dengan bacaan yang ditimbangkan sebegitu lamanya yang dibacakan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni jami'a ma sabbahti. Kalimatnya yang diajarkan adalah 3 kali dibacakan subhanallah adada khalqih. Thalatha marrat, 3 kali. Subhanallah zinata arsyih. Thalatha marrat, 3 kali. Subhanallah ridha nafsih. Thalatha marrat, 3 kali juga. Subhanallah midada kalimatih. Jadi ada 4. Dibacanya 3 kali, 3 kali. Subhanallah adada khalqih. Subhanallah zinata arsyih. Subhanallah ridha nafsih. Subhanallah midada kalimatih. 4 bacaan tasbih yang diajarkan Rasul kepada istrinya itu setara dengan apa yang dibaca sepanjang pagi sampai dengan menjelang siang tadi itu, Pak. 4 dibaca 3 kali. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimati. Kalau baca kitabnya ada 3 riwayat, ya, tetapi redaksinya sama bacaannya. Dalam kitab Imam Tirmizi lafaznya adalah subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi. Dia baca dulu 3 kali, 3 kali tuh. Baru subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi 3 kali. Ada jadi yang model membacanya subhanallah adada khalqihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah midada kalimati. Dia baca itu sekali, kemudian dia baca lagi sekali lagi, dia baca lagi sekali lagi. Jadi ada yang 3 kali dulu dituntaskan, 3 kali dituntaskan, 3 kali dituntaskan, 3 kali dituntaskan. Ada yang langsung dibaca 4 bacaan tadi, tasbih tadi, tapi dibaca berulang 3 kali. Rumusannya berarti 4 kali 3 atau 3 kali 4. Ada dalam riwayat Imam Muslim 3 kali 4, 3 kali dibaca 4 kalimat, atau 4 kalimatnya langsung dibaca sebanyak 3 kali dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Enak ya Pak ya? Enteng tapi memenuhi langit dan bumi. Enteng dibacanya, tapi ternyata sepanjang. Ini yang baca ini bukan manusia biasa, istri Rasul. Tapi kata Rasul, mau nggak aku ajarin kalimat yang kalau kamu baca itu setara dengan bacaan yang kamu baca dari pagi sampai menjelang siang tadi. Ya Allah, kalimat tasbih diajarin. Jadi pilih mau pakai yang tasbih dan tahmid, memenuhi langit dan bumi, atau wasiat Rasul yang menyampaikan kepada istrinya tentang bacaan tasbih. Baca. Sekali-sekali baca yang ini, sekali-sekali baca yang lain. Ya, yang bagus baca keduanya. Sok silakan. Ya, itu 3 redaksi hadis. Kita lanjut 2 hadis lagi saja. Dari Abu Ayyub Al-Ansari. Ini hadis paragraf keberapa deh? 1, 2, 3, 4 ya. Diriwayatkan di Sahihani ya, di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari. Man qala. Nah, ini sekarang kalimat tahlilnya, Pak. Man qala. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kemarin kita indah banget ya. Saya yakin nih kita ngeliat tuh di handphone kita Ustazah Taslimah jam 9, jam berapa saya lupa tuh.
wa ilahukum ilahu wahid. Lewat tuh. Kalimatnya sempurna lagi. Tuhan kamu Tuhan yang esa. Habis itu wafat. Indah banget. Kalau kekasih mencabut pada kekasihnya, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Rasul menyampaikan yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Masuk surga. Ini lagi baca Al-Qur'annya wa ilahukum ya. Ilahu wahid. Ayat yang lagi dibaca itu tuh. Enggak cuma wa ilahukum meninggal, enggak begitu. Tapi sempurna. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita dipertontonkan itu. Man asya ala syai'in mata alaihi, bagaimana dia biasa hidup, maka begitu juga Allah akan wafatkan. Biasa dia baca begitu, ya Allah wafatkan dalam kondisi seperti itu. Ada orang yang wafat ketika rapat, ada orang yang wafat ketika sujud, ada orang yang wafat ketika lagi musabaqah tilawatil Quran, wafat. Tapi ada orang yang wafat juga ketika sedang judi, ada. Yang sedang mancing aja ada, Pak. Mancing itu kan aktivitasnya nggak berat, Pak. Paling dia ngopi, rokok, meninggal. Lagi mancing, Pak. Nah, ini lagi zikir, tahlil, wafat. Mau begitu, Pak, wafatnya, Pak? Husnul khotimah, Pak. Mau, minta, maka sama Allah. Jangan kepedean kita, minta. Karena kita nggak sanggup. Taubat itu hanya kesempatan dari Allah, bukan kita. Makanya harus taubat selagi bisa. Bukannya nunggu tua. Ini mah enggak. Mudah senang-senang. Tua nanti taubat. Siapa yang jamin? Baru pulang aja dari kantor bisa lewat ya. Ini hadis yang ketiga, apa yang disampaikan dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." 10 marrat, 10 kali dia baca. Biasa kita baca nih habis salat nih. Biasa kita baca habis salat nih, kadang cuma 2 kali, kadang 3 kali ya. Tapi kata hadis ini nih, kata Rasulullah, 10 marrat, 10 kali dia baca. Karena kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail, ya Allah ya Rabbi, seperti ya orang yang membebaskan 4 budak, 4 hamba sahaya dari keturunan Ismail. Dah, baca itu tambahin lagi dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali itu dia baca, seperti membebaskan 4 orang budak. Sekarang agak bisa bedain budak kita, tapi itu baca itu 10 kali, Pak, seperti membebaskan 4 orang budak. Biasa baca nggak, Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali baca. Nggak berat. Bebasin 4 orang budak. Dan ini ditunjang oleh hadis yang disampaikan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Apa yang disampaikan? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul dzikri la ilaha illallah." Ini hadis hasan dari Imam Tirmizi. Sebaik-baiknya zikir adalah perkataan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nanti di pertemuan selanjutnya kita kaji agak lebih mendalam kalimat tahlil yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi mari kita jadikan 4 hadis ini sebagai pedoman kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang kita bertasbih, senang kita bertahmid, senang kita bertahlil. Semuanya memiliki keutamaan. Maka baca untuk kebaikan kita dan untuk keluarga kita.